Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang konsep umum sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran yang diampu oleh Bu Eka Nurjanah MPD dan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Hasan Khotami dengan NIM 1118060. Yang kedua ada Mbak Nova Syaputri dengan NIM 1118056. Dan yang ketiga ada Mbak Islam Madinah dengan NIM 1118032. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Kami berkuliah di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nova Saputri, kepadanya dipersilakan. Kami akan membahas tentang konsep umum sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Sumber belajar sebagai salah satu komponen atau unsur pembelajaran memegang peran penting dalam rangka terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Sumber belajar sangat penting karena tersedianya beragam sumber belajar yang memungkinkan dibutuhkannya budaya belajar siswa secara mandiri. Sumber belajar juga dapat dikatakan sebagai bahan atau materi untuk memenuhi ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa. Sumber belajar dapat juga dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar bisa berupa buku, suara, video, maupun tenaga pengajar, seperti guru, dosen, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk sumber belajar. Bentuk sumber belajar ada 6. Yang pertama yaitu pesan. Pesan bisa berupa informasi, contohnya bahan ajar cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua bentuk orang, yaitu guru pembina, guru pembimbing, tutor atau murid. Yang ketiga yaitu bentuk sumber belajar bahan, yaitu berupa materi seperti transparansi, slide, film, buku, modul, audio maupun video. Yang keempat, alat atau perlengkapan berupa perangkat keras, komputer, LCD, dan DVD. Yang kelima, teknik, yaitu pendekatan atau sebuah metode. Bisa berupa dengan pengajaran terprogram, belajar mandiri, atau berkelompok, seperti diskusi atau debat. Untuk sumber belajar yang keenam yaitu lingkungan. Bisa dilakukan pembelajarannya di perpustakaan, lingkungan gedung sekolah, maupun lingkungan di laboratorium. Itu tadi penjelasan dari Mbak Nova Saputri mengenai pengertian dan juga bentuk. Yang kedua atau yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Islam Madinah mengenai fungsi dan lain sebagainya. Kepadanya Mbak Islam Madinah dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sumber belajar. Yang pertama, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang ketiga, lebih memantapkan pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, memungkinkan penyajian pendidikan yang lebih luas, terutama dengan adanya media massa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar apa yang tersedia secara fisik bagi pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu sumber belajar yang paling aman digunakan oleh pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar yang dipilih dapat meningkatkan motivasi belajar. Dan yang kelima, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang cara menggunakan sumber belajar. Yang keenam, tenaga pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang cara menggunakan sumber belajar.
Dan yang terakhir yaitu penggunaan sumber belajar tertentu karena mendapat tekanan atau paksaan dari pihak tertentu. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan kriteria sumber belajar, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ekonomis, yang kedua yaitu bersifat praktis dan sederhana atau mudah dijangkau, dan yang ketiga bersifat fleksibel, dan yang keempat yaitu relevan, dan yang kelima memiliki nilai positif, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu sesuai dengan strategi. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dari tema yang kami bahas tadi adalah sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang baik yang didesain maupun menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk memudahkan belajar siswa. Sumber belajar yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran sangat beragam. Tidak lagi guru sebagai sumber belajar satu-satunya dalam kelas ataupun buku paket, juga lembar kerja siswa yang menjadi sumber belajar siswa. Tetapi banyak sekali sumber belajar yang dapat digunakan guru maupun siswa dalam memperoleh ilmu, sehingga dalam pembelajaran siswa akan lebih bisa menjadi pembelajaran yang baik, bukan pendengar yang baik. Dengan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa dan guru, maka diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.